Pemerintah terus mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak oleh banjir dan longsor di Sumatera, terutama fokus terhadap revitalisasi jalan dan jembatan penghubung antar wilayah agar akses aktivitas perekonomian warga segera pulih. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung perbaikan infrastruktur yang rusak, termasuk jalan dan jembatan penghubung yang terputus di Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dalam kunjungannya, Menteri PU dengan didampingi Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menegaskan bahwa seluruh biaya perbaikan jalan dan jembatan yang rusak akan ditanggung pemerintah pusat. Kebijakan ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemulihan akses masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Langkah percepatan perbaikan jalan dan jembatan penghubung ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan akses dan aktivitas warga, sekaligus meminimalisir dampak jangka panjang dari kerusakan infrastruktur. Infrastruktur yang terdampak, termasuk jalan, jembatan dan semuanya itu sesuai arahan Pak Presiden Prabowo Subianto akan dikerjakan ulang oleh pemerintah pusat. Kita sudah mengusulkan sekitar 13 triliun. Kita kemarin sudah mengusulkan khusus untuk Sumbar 13 triliun. Tapi itu kan baru usulan lisan ya kemarin ya. Jadi kita bikin usulan tertulis buat Presiden untuk tahap rekonstruksi kita akan mengusulkan. Kementerian Pekerjaan Umum saat ini sedang memetakan tingkat kerusakan infrastruktur di Malala dan sejumlah daerah lain yang terdampak. Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan anggaran mencapai 13 triliun rupiah untuk merehabilitasi seluruh infrastruktur rusak di Sumatera Barat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti memberikan keringanan bagi sekolah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan meniadakan ujian akhir semester atau UAS. Hal ini disampaikan Mendikdasmen saat meninjau posko bencana di Aceh Tamiang, Aceh. Ia menjelaskan sekolah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak wajib melaksanakan UAS. Kebijakan terkait hal ini akan diserahkan ke pihak sekolah dan Pemda setempat menyesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Tadi kami sampaikan kepada para kepala sekolah di sini, karena memang situasinya tidak memungkinkan untuk belajar, maka tidak usah dilakukan tes saja. Tapi mungkin nanti guru-guru kan punya data ya, nilai-nilai harian yang dikumpulkan selama satu semester itu bisa menjadi bagian dari nilai yang nanti bisa di-insert atau dimasukkan di rapot. Jadi kalau memang tidak memungkinkan diselenggarakan tes akhir, tidak usah dipaksakan karena memang situasinya darurat. Mudah-mudahan yang penting anak-anak tetap semangat, tetap memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Ya, daerah yang memang tidak memungkinkan untuk diselenggarakannya pembelajaran karena kondisinya kan berbeda-beda antara satu sekolah dengan yang lain. Tentu ada kan beberapa yang memang masih bisa digunakan. Nah, yang seperti itu bisa nanti misalnya sekolahnya modelnya shift atau bisa juga bisa pinjam di sekolah lain yang masih bisa dimungkinkan. Jadi semuanya kami berikan kebijaksanaan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman ungkap pemerintah akan menghapus utang kredit usaha rakyat atau KUR bagi UMKM yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nantinya pemerintah akan berkoordinasi dengan bank-bank penyalur KUR guna membahas skema penghapusan utang kredit untuk para korban bencana. Langkah ini dilakukan guna memetakan sejumlah kriteria yang akan dihapuskan KUR-nya, termasuk melihat dampak bencana baik permanen atau semi permanen. Meski demikian, Maman masih belum bisa memastikan jumlah UMKM yang terdampak yang akan menerima bantuan atau besaran kredit yang dihapuskan. Kita dalam 1 minggu ini akan rapat koordinasi dengan bank-bank penyalur untuk memetakan UMKM kita yang terdampak. Nanti kan dipetakannya nanti dibagi menjadi tiga zona. Yang terdampak secara permanen, yang terdampak secara semi permanen, dan ada beberapa. Contohnya misalnya ada UMKM yang sudah terdampak secara permanen misalnya ya, karena betul-betul
bisa ini rumahnya hancur, tempat usahanya hancur. Nah, ini kan kita harus pikirkan. Nah, langkah-langkahnya akan kita rumuskan. Namun yang terpenting yang mau saya kasih tahu kan sekarang BNPB dan institusi terkait sedang fokus pada penanggulangan bencananya. Kalau kami masuk kepada pemulihan ekonomi. Jadi penanggulangan pasca bencana kita lebih masuk kepada pemulihan ekonomi. Nah, ini lagi kita bicarakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan alokasi tambahan anggaran yang diberikan Presiden Prabowo sebesar 4 miliar per kabupaten kota dan 20 miliar untuk tiap provinsi yang terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh diambil dari APBN 2026. Menurut Purbaya, pemerintah memiliki alokasi rutin dalam APBN untuk penanganan bencana senilai 5 triliun rupiah yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan awal. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan penyisiran struktur belanja tahun 2026, termasuk kegiatan yang dinilai kurang penting. Penyisiran belanja tersebut bukanlah pemotongan anggaran, melainkan langkah efisiensi. Melalui proses efisiensi APBN 2026, Kementerian Keuangan menemukan potensi ruang fiskal hingga 60 triliun rupiah. Dengan adanya dana cadangan serta efisiensi tersebut, Purbaya memastikan komitmen Presiden Prabowo untuk menyalurkan bantuan kepada daerah terdampak tidak akan mengganggu postur APBN. Purbaya meminta masyarakat tidak perlu khawatir atas ketersediaan anggaran karena pemerintah telah menyiapkan ruang fiskal yang memadai. Ada masih anggaran untuk bencana kan ada setiap tahun tuh 5T. Itu satu. Nanti kita sudah sisir anggaran 2026. Sebelum ini kejadian sudah kita sisir sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu berguna kayak rapat-rapat nggak jelas itu segala macam. Jadi kita bukan potong anggaran ya, efisiensi kan. Sudah kita lihat itu ada sekitar itu ada 60 triliun lah dapat. Jadi nggak usah terlalu khawatir anggarannya ada. Bukan dari potong anggaran tapi dari mengurangi kegiatan-kegiatan yang nggak jelas, rapat nggak jelas. Ini yang jelas sih nggak apa-apa ya. Jadi kita disisir tuh. Begitu APBN-nya selesai kita sisir semuanya. Kita nggak mau ngulangi lagi seperti tahun lalu di mana kita potong aja asal potong gitu. Dari situ ya untung dari situ ya masih ada cadangan jadi nggak usah khawatir. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pembangunan infrastruktur di Sumatera yang terdampak bencana harus lebih baik, kuat, tangguh, dan berkelanjutan. AHY menekankan pentingnya segera dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana selagi saat ini masih dalam fase tanggap darurat bencana. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pembangunan infrastruktur di Sumatera yang terdampak bencana hidrometeorologi harus lebih baik, kuat, tangguh, dan berkelanjutan. AHY menyampaikan bahwa bencana di wilayah barat Indonesia itu memberikan dampak terhadap 18 kabupaten kota di Aceh, 18 kabupaten kota di Sumatera Utara atau Sumut, dan 16 kabupaten kota di Sumatera Barat. Tugas utama kita adalah membangun kembali. But don't just rebuild. Build better. Build stronger, more resilient, and more sustainable. Setuju ya? Mengapa? Karena jangan sampai kemudian cepat, tapi kemudian kualitasnya juga tidak baik, sehingga juga pada akhirnya tidak tahan terhadap bencana alam. AHY menambahkan pentingnya segera dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana selagi saat ini masih dalam fase tanggap darurat bencana. Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya pemerintah untuk memitigasi bencana sejak dini. Pasalnya manajemen penanggulangan bencana harus selalu dimulai dari upaya mitigasi yang dilakukan jauh sebelum ancaman bencana terjadi. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah agar kedepannya memperkuat kebijakan mitigasi bencana usai adanya bencana besar banjir bandang dan longsor yang terjadi di berbagai wilayah di Sumatera. Dalam menangani wilayah yang rawan bencana, menurut Puan, mengelola risiko dengan memastikan bahwa lingkungan hidup, tata ruang, dan pemukiman berada dalam kondisi yang aman harus terkendali dengan penuh kesiapsiagaan. Untuk itu, DPR RI meminta pemerintah untuk mempercepat melakukan upaya pemulihan segala elemen terdampak, mulai dari revitalisasi infrastruktur, hunian warga hingga pemulihan perekonomian warga terdampak.
memperkuat kebijakan mitigasi bencana. Dalam menangani wilayah rawan bencana, manajemen penanggulangan bencana harus selalu dimulai dari upaya mitigasi yang dilakukan jauh sebelum ancaman bencana terjadi. Fenomena alam seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, gunung api meletus, tsunami, dan berbagai gejala alam lainnya merupakan kejadian yang tidak dapat kita cegah maupun hentikan. Namun yang dapat dan harus kita lakukan adalah mengelola resiko dengan memastikan bahwa lingkungan hidup, tata ruang, dan pemukiman berada dalam kondisi yang aman dan resiko bencana yang terkendali.